Antisipasi dampak buruk dari kecelakaan, warga secara swadaya meletakkan tumpukan ban bekas di Bukit Bego Imogiri. Tumpukan ban bekas diharapkan bisa redam dampak tabrakan. Pasca kecelakaan maut bus wisata yang menewaskan 13 orang di Bukit Bego Imogiri, Bantul, Yogyakarta, warga membersihkan puing bekas kecelakaan dan menyingkirkan batu-batu yang menghalangi saluran air di sekitar lokasi. Bahkan warga secara swadaya mengumpulkan ban mobil bekas untuk diletakkan di sekitar tebing yang sering menjadi titik kecelakaan. Peletakan ban dilakukan agar kerusakan bisa diredam jika kembali terjadi kecelakaan. Dengan pihak-pihak terkait, stakeholder yang bertanggung jawab atas kewenangan jalan maupun prasarana jalan dan keselamatan jalan, kita nanti akan mengkaji ulang apakah yang harus dilakukan ke depan guna mencegah terjadinya laka lantas lagi di jalur ini. Sebelumnya, bus pariwisata GA Trans menghantam tebing di sekitar Bukit Bego Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada Minggu siang. 13 penumpang meninggal dan 34 penumpang lainnya terluka. Bus membawa 42 karyawan pabrik konveksi asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Setelah hampir 6 tahun, ban yang tersangkut di leher seekor buaya di Palu, Sulawesi Tengah akhirnya bisa dilepas. Buaya berhasil ditangkap dengan jerat yang dibuat warga. Inilah momen menegangkan saat warga Palu bergotong royong berusaha melepas ban yang terkalung di leher seekor buaya. Menggunakan gergaji, warga perlahan-lahan memotong ban tersebut. Tak berselang lama, ban pun putus dan dapat dilepaskan dari buaya malang ini. Buaya berkalung ban ini berhasil ditangkap warga Senin kemarin menggunakan jerat yang dibuat sendiri. Sebelumnya warga mengamati gerak-gerik buaya tersebut selama 3 minggu. Saya memang tidak suka kalau ada binatang terikat-ikat, saya tidak suka dari dulu. Biar ular saya kasih lepas. Mantap. Kemauannya saya sendiri memang. Makanya Mas langsung memburu buaya ini supaya dibantu. Karena saya merasa kasihan, bilang saya mau buktikan, banyak orang bilang suruh potong kakinya, suruh potong tangannya, kalau ini bukan emas. Saya buktikan ini ban. Buaya tersebut diketahui terjerat ban motor sejak 2016 silam. Sejumlah pihak telah berupaya menyelamatkan buaya ini namun tidak berhasil. BKSDA Sulteng bahkan sempat mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa melakukannya. Pada Februari 2020, BKSDA Sulteng memanggil 2 ahli satwa asal Australia, Matthew Nicholas Wright dan juga Chris Wilson. Mereka disebut telah berpengalaman dan telah berhasil menangkap puluhan buaya, namun upaya mereka saat itu tak membuahkan hasil. Kisah buaya berkalung ban yang memprihatinkan bahkan sempat menjadi pemberitaan di sejumlah media internasional. Fenomena ini seakan menunjukkan kenyataan memilukan yang terjadi di lingkungan akibat ulah manusia. Pemirsa, gunung api Ilelewotolok di Lembata, Nusa Tenggara Timur erupsi. BMKG mencatat gunung api tersebut gempa hingga 65 kali. Gunung api Ilelewotolok, Lembata, Nusa Tenggara Timur erupsi. Sejak pagi tadi, gunung api di Flores tersebut tercatat 21 kali erupsi dengan 65 kali gempa hembusan. Menyusul meningkatnya aktivitas gunung api tersebut, BMKG setempat mengimbau agar warga tetap waspada. Warga pun diminta mewaspadai peningkatan aktivitas gunung saat malam hari. 5 kali gempa hembusan, ada 17 kali tremor non harmonik, ada 9 kali gempa harmonik, ada 1 kali gempa fase banyak, ada 5 kali gempa vulkanik dalam, 3 kali tektonik lokal dan 8 kali tektonik jauh. Status gunung api Ilelewotolok saat ini masih dalam level 3 siaga dengan rekomendasi zona bahaya 3 km dari puncak. Seorang pekerja proyek instalasi PDAM tewas tertimbun longsor tanah galian di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten. Sementara 1 pekerja lainnya terluka parah.
Video amatir warga ini merekam proses evakuasi dua pekerja proyek PDAM yang tertimbun longsor di Jalan Raya Lego Karawaci, Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Evakuasi menggunakan alat berat karena banyaknya material tanah dan pipa yang menimpa kedua korban. Satu pekerja meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit mitra keluarga. Kedua korban merupakan pegawai harian lepas dari proyek PDAM Tirta Kertaraharja, Kabupaten Tangerang. Menurut keterangan saksi mata, longsor terjadi pada saat pekerja tengah memasang pipa pada galian PDAM. Dua pekerja tertimbun, sementara pekerja lainnya berhasil selamat. Ya pekerja lagi pada di bawah, ya lagi pada kerja lah, lagi aktif. Tiba-tiba gumpalan itu jatuh, ya langsung niban. Tapi yang separuh masih selamat, yang cuma yang dua nggak bisa selamat itu. Ada berapa orang bang waktu kejadian ini? Korban di bawah ada bangsa 8 orang ada lah ya kan. Ada lagi posisi di bawah. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan karena diduga ada unsur kelalaian kerja. Selain meminta keterangan para saksi, polisi juga akan memanggil pihak PDAM Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pembunuhan guru oleh mantan suaminya di Bandung, Jawa Barat lantaran korban menolak saat diajak rujuk oleh pelaku. Sementara jenazah korban telah dimakamkan. Jenazah Ati Rohaini yang dibunuh mantan suaminya saat akan mengajar di SDN 032 Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Cikutra. Kepergian almarhumah menjadi pukulan berat bagi keluarga karena anak korban akan melangsungkan pernikahan pada 12 Februari nanti. Kini korban telah ditahan oleh polisi. Pelaku yang sudah bercerai dengan korban sejak tahun 2007 lalu merasa sakit hati dengan korban karena menduga adanya perselingkuhan, bukan karena tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya. Sakit hati. Berarti kenapa Kang? Karena perselingkuhan. Apa? Karena perselingkuhan. Perselingkuhan bagaimana Kang? Bisa jelaskan? Perselingkuhan antara guru dengan guru. Jadi bukan karena soal pernikahan gitu? Pernikahan. Akang sendiri masih suami istri dengan korban? Saya udah cerai mau bersatu lagi. Bersatu lagi. Nah itu perselingkuhannya terjadi pada saat Akang masih suami dari ibu atau misal Ya, masih suami dari ibu? Masih. Misalnya itu kapan Kang? 2007. Dari niat untuk kembali rujuk itu Pak, ke korban sendiri gimana responnya? Udah mau. Sementara terkait perselingkuhan korban, polisi tidak menemukan adanya bukti dan saksi. Karena kan itu sudah bercerai ya, itu pun lalu lah ya. Tapi yang jelas kita pada perbuatan pada saat terjadi di TKP. Sebelumnya Ati Rohaini tewas ditusuk saat hendak mengajar di sekolah. Mantan suaminya telah merencanakan pembunuhan itu karena telah membawa senjata untuk membunuh korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria menjadi korban penganiayaan saat tengah menyantap sarapan pagi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Seorang warga lainnya yang mencoba melerai juga terluka. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban yang bernama Haris tengah menyantap sarapan pagi di sebuah pos pangkalan ojek motor di Jalan Salam Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tiba-tiba datang pelaku bernama Basori yang merupakan pedagang kopi keliling, menyerang korban dengan pisau di bagian perut. Mencoba melerai, seorang warga justru terluka di bagian tangan. Hingga saat ini pihak kepolisian sektor Kebon Jeruk masih menyelidiki motif pelaku. Udah makan ketahuan ditusuknya. Oh gitu. Itu. Jadi nggak tahu persoalannya apa atau teman tusuk aja? Tusuk itu. Itu punya panjang dia buku itu. Panjang. Seorang anggota polisi ditembak orang tak dikenal saat tengah menertibkan balap liar di kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Hingga kini identitas pelaku penembakan belum diketahui.
Seorang anggota kepolisian Polsek Kedaton Bandar Lampung ditembak orang tak dikenal saat melakukan patroli razia gabungan Minggu dini hari. Bribka D ditembak saat menertibkan balap liar sekelompok remaja di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, Polresta Bandar Lampung masih berupaya mengungkap motif dan identitas pelaku penembakan. Pengungkapan kasus penembakan ini juga akan mendapat bantuan penyelidikan dari Polda Lampung. Ini masih kita lakukan penyelidikan, ya, masih kita lakukan penyelidikan. Kami di backup oleh Polda Lampung untuk mengungkap seperti apa ini nanti hasil dari penyelidikan. Hingga kini Bribka D masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit, namun kondisinya berangsur membaik. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi membentuk tim gabungan Propam untuk mencari Bribtu Kristi Sugiarto, poluan yang ditetapkan sebagai buronan oleh Polda Sulawesi Utara. Poluan berparas cantik tersebut terjerat indisipliner karena meninggalkan tugas tanpa izin selama 30 hari berturut-turut. Keberadaan poluan cantik Bribtu Kristi Sugiarto hingga kini tidak diketahui. Polisi membentuk tim gabungan Propam untuk mencari Bribtu Kristi. Poluan berparas cantik yang bertugas sebagai bintara di bagian sumber daya manusia di Polresta Manado ini meninggalkan tugasnya sebagai polisi sejak 15 November 2021 lalu. Polisi telah menetapkan Bribtu Kristi sebagai buronan sejak 31 Januari lalu. Ia terancam sanksi pemecatan melalui sidang kode etik kepolisian. Polisi menampik hilangnya Bribtu Kristi terkait dengan dugaan video asusila yang sempat viral di masyarakat. Yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO, khususnya terkait dengan desersi yang dilakukannya. Jadi tidak benar bahwa yang bersangkutan itu meninggalkan tugas setelah atau menghilang setelah beredarnya video viral yang bersangkutan. Akibat desersi, Bribtu Kristi terancam diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian walaupun dirinya tidak hadir dalam sidang kode etik atau in absentia. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kita ke informasi ekonomi pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyiapkan 3 fokus utama dalam perhelatan G20. 3 fokus tersebut mulai dari masalah arsitektur global, digitalisasi hingga transisi energi hijau. Dalam inaugurasi kelompok kerja perdagangan, investasi, dan industri G20, pemerintah memastikan akan bekerja sama khususnya di 3 sektor, mulai dari perdagangan, investasi, dan industri dalam gelaran G20. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku telah menyiapkan 3 tema besar pada kelompok kerja di sektor perdagangan, yakni arsitektur global, transformasi digital, dan transisi energi hijau atau energi terbarukan. Di sektor arsitektur global, pemerintah tidak hanya fokus menghadapi pandemi saat ini, namun bagaimana menyelesaikan pandemi akan datang, khususnya mengandalkan keadilan bagi dunia. Sementara itu, transformasi ekonomi digital juga merupakan hal yang penting yang harus dibahas. Transformasi digital menjadi salah satu kunci untuk bisa mendekatkan gap antara kaya dan miskin, bahkan digitalisasi sangat diperlukan bagi pengusaha hingga UMKM untuk bertahan di tengah pandemi. Dapatkan 3 subtema yang penting, yaitu pertama adalah bagaimana kita menyelesaikan arsitektur global masalah kesehatan. Yang kedua, kita bicara tentang transformasi digital dan bagaimana kita bicara tentang transisi daripada energi hijau atau energi terbarukan. Jadi ketiga hal tersebut, Andini, menurut saya menjadi tantangan utama daripada kegiatan ekonomi dan peradaban dunia pada saat ini. Sementara itu, transformasi dari transisi untuk menjadi energi baru terbarukan menjadi salah satu yang penting, karena permasalahan ini nyata mesti dihadapi bersama-sama dengan kolaborasi. Meski akan menelan biaya yang besar, namun dengan kerjasama akan menjamin kehidupan berjalan baik ke depan. Sementara itu, untuk menekan emisi gas rumah kaca, Kementerian BUMN menunjuk 7 badan usaha milik negara melakukan dekarbonisasi yang dimulai tahun 2022.
Kolaborasi ketujuh perusahaan BUMN dalam program dekarbonisasi selain bantu kurangi dampak perubahan iklim juga berpotensi dapat tumbuhkan investasi pada kegiatan ekonomi hijau. 2022 yang langsung disajikan oleh Demi mewujudkan komitmen pemerintah untuk mencapai net zero carbon emission atau pembangunan rendah emisi pada 2060 mendatang, 7 perusahaan BUMN sepakat melakukan dekarbonisasi. Bersama ID Survey, perusahaan yang ditunjuk Kementerian BUMN, nota kesepahaman program dekarbonisasi ditandatangani bersama. Mengacu pada Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon, program dekarbonisasi ini adalah proses pengurangan emisi karbon ke atmosfer, terutama karbon dioksida, dengan tujuan mencapai ekonomi global rendah emisi dan mencapai netralitas iklim melalui transisi energi. Dan ketujuh perusahaan tersebut adalah Pertamina, PLN, PTPN, BKI, Semen Indonesia, dan Pupuk Indonesia. Dari Ibu Nani dari kantor Menko menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini kita mulai akan melakukan uji coba untuk melakukan perdagangan karbon offset, dimulai dari sektor kelistrikan. Jadi kita berharap bahwa sebelum itu bisa dilaksanakan kita sudah melakukan persiapan-persiapan, karena kan untuk bisa melakukan perdagangan karbon tentunya perlu dilakukan baselining, penilaian daripada emisi yang dilakukan itu seperti apa, karena memang konsep daripada penerapan daripada nilai ekonomi karbon ini kan cap, trade, dan tax. Jadi batasnya seperti apa, penurunannya seperti. Dan yang terlibat adalah 7 BUMN yang akan menjadi objek dari kegiatan dekarbonisasi ini, yang kemudian akan di-host melalui fasilitasi menggunakan yang namanya konsep verifikasi, kemudian juga assessment yang dilakukan oleh baselining. Satpol PP DKI Jakarta menyegel kantor yang nekat beroperasi di saat jumlah pegawainya positif COVID-19. Informasinya akan hadir usai jeda.